adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana nih kabarnya? Sehat-sehat nggak di rumah? Pasti sehat dong, Kak. Sehat lah ya Kak, karena kita kan di rumah aja. Oke, minggu hari ini kita akan mulai ibadah yang akan dipimpin sama Amang Parhalado. Jadi hari ini kita akan melakukan satu ibadah yang beda lagi. Beda ya Kak dari minggu-minggu yang lalu ya Kak. Nah hari ini juga akan ditemani oleh Kakak Natalia dan Kakak Angel. Oke deh. Karena ibadahnya mau kita mulai nih Kak. Betul. Nah adik-adik jangan lupa mempersiapkan hati dan pikirannya supaya nanti adik-adik tuh bisa mendengarkan firman Tuhannya dengan baik gitu kan. Dan jangan lupa adik-adik harus duduk dengan manis. Ayo, siapa nih yang masih jalan-jalan, ngambil-ngambil susu tuh Kak? Iya boleh, duduk dulu ya, duduk dulu. Jangan nanti, lupa diambil juga Alkitabnya ya Kak. Nah bener Kak, kita persiapkan Alkitabnya biar kalau nanti Amangnya suruh kita buka Alkitab, kita bisa udah langsung siap buka. Kak. Iya betul. Oke deh Kak, karena kita mau mulai ibadahnya, sebelum kita mulai ibadah kita akan bernyanyi dulu. Kita mau bernyanyi apa tuh Kak? Karena kita ibadahnya di pagi hari yang cerah ini, matahari bersinar terang, jadi kita nyanyiin lagu Matahari Bersinar Terang. Oke Kak. Musik Bang. Kita akan mulai ibadahnya yang akan dipimpin oleh Amang Parhalado. Duduk yang manis ya adik-adik. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kita bersama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Kita akan dengarkan hukum Tuhan untuk ibadah sekolah minggu pada pagi ini yang diambil dari titah yang kelima. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Demikian hukum Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi, Tuhan Allah di tengah kita.
untuk pengampunan dosa-dosa kita, kita bersama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita kembali memuji Tuhan. Bapakku datang padamu. Anak-anak sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 22. Silakan dibuka Alkitabnya, Galatia 5 ayat 22. Anak-anak sekolah minggu sudah dibuka Alkitabnya? Baik, sudah ya, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami datang kepadamu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang mengurapi hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu bisa kami mengerti, kami pahami, dan kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, ampuni kami atas segala dosa-dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom anak-anak sekolah minggu. Ya, hari ini seperti tadi sudah Amang sampaikan, firman Tuhan diambil dari Galatia 5 ayat 22. Pasti anak-anak sudah tahu ya. Apa itu Galatia 5 ayat 22? Nah, lupa ya. Oke, Amang akan bacakan sekarang Galatia 5 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Sekali lagi, Amang baca Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Nah, jadi demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, ketika kita bicara tentang buah-buah roh, ini sudah sering pasti kalian dengarkan. Tetapi sekarang topik minggu kita adalah bagaimana buah-buah roh ini dihubungkan dengan nilai budaya atau tradisi. Ayo, ada yang tahu tidak? Kalau tradisi itu kan banyak, budaya itu banyak. Tetapi bagaimana buah-buah roh dihubungkan dengan budaya? Maka saat ini firman Tuhan mengingatkan kita, apalagi kita nih, ya kita kan orang Batak ya. Nah, kita kan orang Batak, budaya kita yang bisa berhubungan dengan buah-buah roh apa? Salah satu contoh saja Amang sampaikan, nanti kakak-kakak guru sekolah minggu akan menambahkan. Ya, kalau Amang menyampaikan hanya satu dulu, yaitu tentang ungkapan horas. Tahu nggak horas itu apa artinya? Nah, itu budaya orang Batak.
Kalau kita ketemu horas amang, horas sinang. Coba adik-adik sekarang, sapa dulu orang tuanya, sapa dulu kakaknya, sapa siapa yang ada di dekatmu sekarang, bilang horas amang, gitu. Ya, itu adalah ungkapan budaya yang merupakan bagian dari buah-buah roh. Jadi adik-adik sekolah minggu tidak usah malu, ya, jangan malu menyapa teman kita, saudara kita, bilang horas. Nah, kalau kita sudah mengatakan horas, berarti kita bersuka cita. Itu namanya adalah bagian dari buah-buah roh yang kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, tetapi kita tetap mengedepankan budaya kita. Demikian firman Tuhan, jelas ya adik-adik. Jadi besok-besok kalau ketemu sama kakak-kakak sekolah minggu, bilang horas kak. Nah, kalau kakaknya nggak nyahut, bilang horas kak, begitu. Ketemu sama amang sintua, horas amang sintua, begitu ya adik-adik ya. Oke, amang yakin kalian bisa melakukannya. Terima kasih, demikian firman Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi ini firman-Mu mengingatkan kami untuk kami dapat melakukan sesuai dengan firman-Mu, kami dapat menerapkan buah-buah roh dalam kehidupan kami, dan tentunya sesuai dengan budaya kami, budaya orang Batak. Tuhan memberkati kami, Tuhan menguatkan kami agar kami mampu melakukannya. Saat ini Tuhan kami mohon berkat-Mu untuk seluruh anak-anak sekolah minggu HKBP Ciledug dimanapun mereka berada, agar mereka tetap dikuatkan, stay at home, belajar di rumah, beraktivitas di rumah, tetapi mereka juga bersuka cita bersama-sama dengan keluarganya. Ampuni kami Tuhan atas dosa-dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang ada di sekolah minggu, kita kembali memuji Tuhan dengan judul buah-buah roh. Oke adik-adik, kita mau mengakhiri ibadah kita. Mari kita bernyanyikan lagu buah-buah roh sambil bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bersama-sama berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin.
Selamat hari Minggu anak-anak. Shalom. Horas. Horas. Ya, sekarang adik-adik duduk manis tetap. Kalian dengarkan kakak-kakak guru sekolah minggunya yang cantik-cantik dan yang ganteng-ganteng. Oke, tetap semangat. Tuhan berkati. Oke adik-adik, tadi setelah kita udah mendengarkan dan membaca firman Tuhan, Kakak Lia sama Kakak Angel mau bagi cerita sedikit nih. Wah, cerita tentang apa tuh Kak? Ada seorang yang memiliki Kebun, iya kebun anggur. Aku udah baca sih Kak, tapi Kakak udah? tapi kira-kira adik-adik mau denger gak nih Kak? Mau Pasti tahu gak mau ya? dong, Kak. Oh mau kali ya. Adik-adik mau tahu? Kalau mau tahu, adik-adik duduk yang manis, duduk yang tenang karena kakak akan bercerita. Tapi sebelum kita mulai cerita, kita mau doa dulu ya Kak? Iya benar. Oke. Coba adik-adik duduk yang manis seperti yang tadi Kakak Lia udah bilang. Terus kita lipat tangannya, kita berdoa bersama ya. Oke, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami mau mendengarkan sedikit cerita tentang firman-Mu. Berkati kami Bapa, agar kami mau duduk diam, mau mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan kami mau menerapkannya dalam kehidupan kami ya Bapa. Sebentar kami ingin memulai, kiranya Engkau memberkati kami. Hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke deh Kak, kira-kira nih ceritanya seru banget atau seru aja Kak? Seru banget Kak. Oke seru banget. Kakak Jadi udah baca kan? udah Kak, tapi aku juga nggak sabar untuk ceritain ke adik-adik. Iya benar. Jadi Gimana semoga kita mulai sekarang? boleh, semoga adik-adik bisa duduk tenang, duduk diam dan dengarkan ceritanya baik-baik. Oke, di sini kakak punya gambar, jadi adik-adik simak gambarnya sambil dengar kakaknya ngomong. Oke deh. Di gambar yang pertama. Ini gambarnya tentang, coba dilihat tentang apa? Ini gambarnya, oh ini kayak gerbang ya Kak? Oh ini kayak gerbang ya Kak? Bener banget Kak, ini gerbang. Terus di atasnya tuh Kak ada pelangnya ya Kak, tulisannya kebun anggur. Iya, kebun anggur. Kayak kalau di sekolah kan gerbang itu kan tulisannya nama sekolah ya Kak? Iya bener Tapi Kak. ini tulisannya kebun anggur ya Iya. Kak? Berarti isinya di dalamnya Banyak banget tuh Kak tanaman anggur Kak. betul Kak. Terus Kak gambar apa lagi Kak? Nah ini nih Kak, oh ternyata yang punya ini si Bapak ini loh Kak, kebun anggur ini adalah milik Bapak. Bapak suka sekali menanam kebun anggur. Oh yang pakai baju biru ini ya Kak, yang pakai Iya. topi ya Kak? Topi orange, coba adik-adik lihat deh di belakangnya tuh, Bapak lagi ngeliatin tuh tanaman-tanaman anggur punya Bapak. Oke Kak, terus Kak? Nah di sini, wah taman anggur ini tumbuh menjadi pohon yang besar sekali. Wah ternyata setelah tadi Bapak menanam bibit ya, oh berarti iya. tumbuhnya akan seperti ini ya Kak? Berarti di dalam kebun anggur banyak pohon yang besar-besar seperti ini ya Kak ya? Iya Kak. Banyak, terus batangnya besar, daunnya banyak, rantingnya banyak. Berarti ini tumbuh dengan bagus ya Baik, Kak? iya Kak. Nah, Gitu Kak. wah ketika musim panen telah tiba, ranting kanan pohon itu mengeluarkan buah anggur. Oh yang sebelah kanan Ini nih keluarin. Kak, yang di sebelah kanan ini nih Kak. Iya Kak, yang warna ungu itu ya Kak ya? Iya Kak, aku mau nanya deh Kak. Apa Kakak tuh, suka makan buah nggak? Ih suka banget Kak aku, kan karena buah itu manis Kak. Oh rasa buah anggur itu manis ya Ih Kak? manis Kak, selain buah anggur aku suka buah mangga, buah alpukat, buah pir, pisang, aduh enak banget kan Kak. Kakak suka makan buah nggak Kak? Suka dong Kak, karena makan buah itu sehat, banyak vitaminnya Kak. Oh. Coba Kak kita tanya sama adik-adik. Iya, adik-adik Adik-adik suka ayo, nggak? suka makan buah nggak kayak Kakak Lia dan Kakak Angel? Suka dong pastinya suka ya dong, Kak. Kak. Apalagi buahnya di jus, dibikin sop buah. Enak ya Kak? Enak Kak. Nah Kak, ternyata ranting sebelah kirinya itu nggak tumbuh Kak, tidak menghasilkan buah anggur. Oh gitu Ya Kak. kenapa tuh ya Kak, sedih banget. Kok bisa gitu ya Kak? Yang kanan keluarin buah anggur, yang kiri enggak Kak. Bisa gitu ya Kak? Kenapa tuh Kak? Coba kita lihat. Lanjut. Nah karena itu ranting sebelah kiri dipotong lalu dibuang. Oh karena udah rusak Kak, dipotong sama jadi Bapak. dia nggak tumbuh buahnya karena rusak ya Kak? Iya Kak. Oh. Nah dipotong
supaya dia tidak merusak tumbuhan yang lain. Nah, lalu ranting kiri itu menjadi kering, lalu dibakar api. Tuh Kak, dibakar, dibuang, biarin enggak numpuk sampah ya Kak. Betul Kak. Terus Kak. Nah ini nih Kak, Bapak mengambil hasil buah anggur dari ranting kanan dan rasanya manis. Wah bener yang tadi Kakak bilang ya. Oh iya bener kan Kak. Wah. Kata teman-teman juga semuanya pasti gitu. Semua buah rasanya manis, apalagi buah anggur ini yang ditanam dengan baik seperti anak sendiri. Tuh adik-adik sudah terbuktikan buah anggur itu manis, berarti adik-adik harus mau makan buah dan sayur juga penting ya. Betul. Terus Kak ceritanya gimana lagi Kak? Kemudian Bapak membersihkan ranting kanan itu agar nanti bisa berbuah lebih banyak lagi. Oh, setelah dipanen dibersihkan ya Kak? Oh dibersihkan, setelah itu nanti dia akan tumbuh lebih lebat lagi gitu ya Kak? Oh kayak ternyata di gambar ini nih Kak. Iya Kak, ternyata dia panen lagi kan Kak? Iya. Ketika musim panen tiba lagi, Bapak mendapatkan banyak sekali buah anggur. Oh setelah tadi dipotong, setelah tadi sudah dibersihkan, nah tumbuh yang baru nih Kak. Wah dan lebih banyak Kak, tadinya cuma 1, sekarang jadi 3 Kak. Iya Kak. Wah. Keren banget Kak. Lalu Kak, Bapak sangat bersuka cita dan kegembiraan karena ranting kanan yang berbuah. Wah iya dong Kak, kalau kalau tumbuhannya berbuah lebat kan berarti yang pemiliknya seneng dong Kak. Berarti dia berhasil merawat ya Kak. Betul Kak, berhasil merawat sehingga tumbuhannya banyak. Nah. Oh gitu ceritanya Kak. Iya Kak. Tentang Bapak dan kebun anggurnya. Bener. Nih ya Kak, aku jelasin dulu ya Kak. Oh ada artinya Kak? Ada Kak, jadi ini kan adik-adik bingung, kok kita ceritain tentang kebun anggur, si Bapak ini siapa sih? Terus kenapa Kak dia memiliki kebun anggur? Terus kenapa pohonnya satu rusak satu enggak ya? Mau tahu dong Kak, lihat gambarnya Kak. Nah ini nih Kak. Oh ini gambarnya. Oh iya tadi bapaknya itu pakai baju biru ya Kak? Iya bener banget Kak. Ternyata Bapak ini adalah Bapak di surga Kak. Oh Bapak di surga tuh adik-adik. Ternyata si Bapak yang punya kebun anggur itu adalah Bapak di surga. Bener banget Kak. Terus sebelahnya apa tuh Kak? Pokok pohon itu adalah Tuhan Yesus. Oh pohon yang besar tadi ya Kak. Iya Kak, berarti pohon yang itu ya Kak, yang rindang tadi, yang kokoh itu, yang menghasilkan buah itu adalah Tuhan Yesus. Oh iya Kak. Nah sebelahnya Kak. Iya sebelahnya itu ranting atau carang itu adalah kamu alias kita. Kakak. Kakak Angel, adik-adik sekolah minggu di rumah. Oh yang carang itu atau ranting-ranting yang tadi menumbuhkan buah itu ternyata kita Kak. Iya Kak. Oh tapi Kak, berarti kalau gitu artinya kalau tadi yang ranting yang nggak ada buahnya. Yang sebelah kiri ya Kak? Iya itu maksudnya apa Kak? Berarti kita nggak bertumbuh dengan baik Kak. Mungkin adik-adik coba, yang tadi kan Kak kan ada pohon yang ranting yang kiri tidak bertumbuh, ranting yang kanan bertumbuh. Nah berarti Kak ranting yang kiri itu anak-anak yang nggak mau dengerin firman Tuhan Kak. Oh jadi dia nggak berbuah ya Kak? Iya nggak berbuah yang bagus, yang nggak manis. Nggak seperti yang sebelah kanan. Mungkin ranting yang itu suka mendengarkan firman Tuhan, dengar-dengaran mama papa. Jadinya di dalam kehidupannya sehari-hari dia berbuahkan manis, seperti saling mengasihi teman-teman, saling membantu, saling menolong. Oh gitu maksudnya Kak. Oh jadi seperti gambar itu Kak, iya, buahnya Kak, yang itu. Samping yang gambar terakhir ini Kak. Yang itu ada gambar buah anggurnya, ternyata itu adalah sifat-sifat kita. Oh benar ya Kak, berarti kalau misalkan kita jadi anak yang baik, itu seperti kita tumbuh anggur ya kan Kak, seperti anggur yang buah tumbuh. Yang manis. Betul Kak. Nah Kak, tahu nggak sih ini ada lagunya loh Kak. Oh iya. Nah seperti di bawah itu loh Kak, ada tulisan Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Oh itu yang isinya buah-buah roh ya Kak? Bener banget Kak. Kak buah roh itu ada berapa sih Kak? Ada berapa ya Kak? 5? Bukan. 4? Ih bukan Kak. Oh 9 ya Kak? Oh iya 9. Nah adik-adik, ternyata buah-buah roh itu ada 9. Ada nggak Kak kakak gambarnya? Ada, nah ini ya gambarnya. Nah ini adalah buah roh dengan 9 rasa. Dengan 9 sifat yang baik pastinya. Ada apa aja tuh Kak?
Nah, pertama ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Oh, jadi ada 9 buah roh ya Kak. Jadi ceritanya ini nyambung sama yang diceritain sama Mang Sintua tadi ya Kak. Benar, Kak. Tentang buah-buah roh. Sama seperti yang Amang ceritain tadi, kita harus mengamalkan sifat-sifat yang baik, saling mengasihi, saling menghormati, Bener menjaga banget, Kak. kesopanan. Seperti yang tadi Amangnya bilang, kalau kita datang ke sebuah tempat atau ke rumah bau, Harus udah, mengucapkan tulang, salam dulu iya, ya, Kak. ucapan salamnya shalom, Horas, horas, nah iya kan iya. itu kita melestarikan budaya Budaya Batak, betul banget Kak. Oh jadi gitu ya Kak ceritanya, Iya, Kak. seru Kak. Sekarang jadi udah tahu kan Kak kenapa ada ranting yang rusak, ada ranting yang Oh tahu bagus, Kak, aku ternyata sekarang. itu hasil buah kita Kak. Betul. Kalau kita tumbuh dari pokok pohon yang bagus, yang tadi udah dibilang kalau itu adalah Tuhan Yesus, berarti kita menghasilkan buah yang Baik. bagus. Oke deh Kak. Nah Kak, aku mau ngajak adik-adik untuk nyanyi Kak. Kakak tahu nggak sih lagu yang ini Kak, Buah-buah Roh ini loh Kak. Ih tahu Kak, seperti lagu ibadah kita tadi ya kan? Iya bener banget, berarti kakak masih inget ya Kak? Ingat Kak, kita mau nyanyiin sekali lagi Kak. Boleh? Boleh nggak sih Kak kita nyanyiin Kak? Boleh nggak ya? Ih boleh aja dong. Ayo adik-adik yuk kita bangkit Ayo berdiri. adik-adik. Kita nyanyiin lagunya sekali lagi, oke? Dengan semangat ya adik-adik, dilihat gambarnya. Kalau bisa adik-adik peragain juga, biarin Gerakannya. Iya bener Kak, biarin semangat. Oke. Mari kita nyanyikan. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Oke adik-adik, tadi adik-adik udah mendengarkan cerita yang seru kan dari kakak Lia dan kakak Angel. Nah kita udah nyanyi, jadi makin tahu kan Kak tentang buah-buah roh. Betul Berarti banget. harus diterapkan dong Kak. Harus dong Nah Kak. adik-adik harus ingat itu ya. Nah oke Kak, karena ibadah kita sudah mau selesai. Adik-adik juga udah dengar firman Tuhan, Iya. maka kita akan tutup ibadah kita kali ini. Cerita firman Tuhannya sudah didengarkan, jadi kita mau bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga. Untuk pagi hari yang indah ini Tuhan, kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing dan juga boleh mendengarkan sedikit daripada firman Tuhan, yaitu mengenai buah-buah roh. Biarlah Tuhan Yesus yang mau senantiasa ajar kami supaya kami bisa mengamalkan buah-buah roh dalam kehidupan kami, supaya kami bisa menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang dengar-dengaran, anak-anak yang sopan santun. Dan biarlah Tuhan dimanapun kami berada, kami akan selalu menjadi anak yang berhasil dan menjadi anak yang membanggakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus yang mau jagai dan sertai kami di sepanjang hari kami Tuhan, supaya kami senantiasa bisa menjadi anak-anak yang baik. Hanya di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Aktivitas minggu ini kita bisa ngeliat di mana ya Kak? Di IG atau Instagramnya Sekolah Minggu HKBP. Di sini ya Kak, kita Di taruh sini. ya. Jadi adik-adik bisa lihat nih. SM HKBP Ciledug. Ciledug. Jangan lupa dilihat, difoto, nanti dikirimin ke kakak guru-guru sekolah minggunya, dikerjain ya adik-adik Iya, ya. betul banget tuh Kak, jangan males-males ya adik-adik. Jangan lupa juga untuk tonton video ibadah sekolah minggu setiap hari di YouTube channel ini supaya adik-adik juga semakin semangat lagi ibadahnya. Bener banget tuh, Oke. Kak. Oke, saatnya Kakak Lia dan Kakak Angel pamit undur diri. Kita akan ketemu di minggu-minggu yang akan datang. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Berkati. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu adik-adik.